ada penderitaan. Kalian akan bersaing. Dan persaingan itu mengantarkan kepada kehancuran. Sebagaimana telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Maka kalau bicara sebab-sebab kehinaan umat Islam yang mengantarkan kepada kekalahan, kita perlu tahu sebab supaya kita tahu solusi. Maka banyak dokter, nggak banyak ya, ada dokter yang hanya ngasih obat kepada pasiennya. Ini ada cerita lucu tapi terjadi. Ada seorang ke dokter, sakit dia. Ketika dia sudah ketemu sama dokternya, udah ngantri lama ketemu sama dokternya tanya, sakit apa? Apa kata pasiennya? Loh, yang dokter saya apa Bapak? Saya yang mau tanya, saya ini sakit apa dok? Kok dokter tanya sama saya sakit apa? Saya nggak tahu, saya mau tanya sama dokter, saya ini sakit apa? Ada dokter yang hanya memberikan resep obat. Sudah minum. Nanti kalau nggak sembuh balik lagi. Ada dokter yang memberikan penjelasan tentang sebab penyakit itu. Engkau seperti ini karena ini. Kalau engkau ingin sembuh, maka ada dokter mengatakan, ini obat nggak akan bisa menyembuhkanmu. Kalau sebab-sebabnya tetap engkau lakukan. Makanya sebagian dokter mengatakan, engkau berhenti ngerokok kalau kepingin sembuh. Kalau enggak ada gunanya nih obat. Atau enggak usah datang lagi ke sini, kata dokter. Maka kita akan bicara apa sebab kehinaan umat Islam yang benar-benar hina. Padahal Allah mengatakan walillahil izzah. Keunggulan, kemuliaan, kehormatan itu milik Allah. Wali rasulihi. Dan untuk rasulnya. Walil mu'minin. Dan untuk orang-orang beriman. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Akan tetapi orang-orang munafik tidak mengetahui hal itu. Banyak di barisan umat Islam yang sejatinya orang munafik. Yang dia berpikir kemuliaan itu di harta. Kehormatan itu di jabatan dan kedudukan. Semakin banyak hartanya, semakin dia mulia. Dia tidak mencari kehormatan di sisi Allah Azza wa Jalla. Loh, tapi buktinya kita melihat umat Islam miskin. Yang terbelakang umat Islam. Yang maju orang-orang kafir. Apa sih kemuliaan itu sebenarnya? Kalau kemuliaan itu di harta, kenapa harta itu ditinggal? Maka ketahuilah bahwa penyebab pertama kekalahan umat Islam dan kehinaan umat Islam itu adalah berpecah belah. Nabi SAW menyampaikan umat Islam ini akan berpecah belah. Beliau mengatakan iftaraqatil Yahud. Bangsa Yahudi berpecah belah. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sebelum diutusnya Nabi Isa alaihi salam, bagaimana bangsa Yahudi ini pernah berjaya. Tapi kemudian mereka hilang kejayaannya. Puluhan ribu bangsa Yahudi dibawa ke Babilonia, Masjidil Aqsa dihancurkan, dan kesyirikan berkuasa. Apa penyebabnya? Sama. Perpecahan yang terjadi di bangsa Yahudi dahulu. Mereka berpecah belah menjadi berapa? Bangsa Yahudi? Jamaah, ibu-ibu. Bangsa Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin Nasara ila 72 firqah. Orang-orang Nasara berpecah belah mereka. Menjadi berapa kelompok? 72. Umat Islam akan berpecah belah menjadi berapa kelompok?
Kok lebih buruk jemaah? Masa umat Islam lebih buruk? Iya, ketika orang hanya melihat kepada jumlahnya lebih banyak, dia lupa dengan yang satu. Kulluha finnar, semuanya di neraka illa wahidah, kecuali satu. Kenapa para sahabat nggak tanya tentang yang 72 yang tidak selamat? Mereka bertanya tentang man hum ya Rasulullah. Siapa yang selamat itu? Maka beliau mengatakan makana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Yang selamat itu adalah orang-orang yang menjalankan Islam seperti yang aku jalankan bersama para sahabatku. Jadi perpecahan itu terjadi dan tidak bisa dihindarkan. Tugas kita apa? Menjadi yang satu. Dan 72 golongan ini umat Islam, bukan orang kafir. Yang kafir tidak masuk 73. Karena ada kelompok-kelompok yang menyimpang dari Islam. Yang kemudian mereka menganggap Allah salah menurunkan wahyu umpamanya. Di Indonesia ada yang mengaku jadi nabi baru. Siapa namanya? Nah, dulu ada Ahmad Musaddiq ya. Dulu ada Ahmad Musaddiq yang mengaku jadi nabi, ya bukan Islam lagi ya. Tapi kalau nggak salah dia mungkin sudah bertobat, wallahu a'lam bishawab. Tapi intinya yang tidak termasuk 73 maka mereka kafir. Yang masuk 73 mereka semuanya saudara kita, mereka muslim. Dan innamal mu'minuna ikhwah, dan orang-orang beriman itu bersaudara. Kalau mereka umat Islam Ustaz, kenapa mereka di neraka? Kenapa Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam 72 di neraka, 1 di surga? Siapa yang mau jawab? Kalau mereka umat Islam, kenapa kok di neraka? Fadhal. Transit dulu Ustaz, buat dibersihkan sementara. Masya Allah, barakallahu fikum. Wafi. Ya. Kemarin kita sudah bicarakan, yang masuk surga itu ada yang masuk surga langsung, tanpa hisab, tanpa adab. Ada yang masuk surganya terlambat karena dia harus berada di neraka. Artinya mereka diancam masuk neraka. Dan boleh jadi Allah ngampuni mereka. Karena kita tahu semua dosa itu diampuni oleh Allah Azza wa Jalla kecuali syirik. Selama dia masih muslim, boleh jadi dia mengikuti kelompok yang menyimpang. Tapi masih dalam koridor sebagai umat Islam. Dan dia memiliki banyak kebaikan yang mungkin Allah ampuni dosa-dosa dia, Allah masukkan ke surga. Jadi bicara perpecahan umat Islam ini menuntut kita untuk bersatu. Nih kalau kita lihat ya, di surat Al-Anfal ayat 46 di halaman 15, yang bawa bukunya lihat di halaman 15. Allah mengatakan atiullaha wa rasulahu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Wala tanaza'u, dan janganlah kamu berbantah-bantahan. Fatafshalu, yang menyebabkan kamu menjadi gentar. Wa tadhhaba rihukum, dan hilanglah kekuatanmu. Wasbiru innallaha ma'as sabirin.
Dan bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah itu sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Kita diperintahkan untuk bersatu dengan taat kepada Allah dan Rasul. Jemaah, ada hal yang ada ruang untuk berbeda, ada perkara yang tidak boleh kita berselisih. Sampai hari ini masalah kunut subuh masih menjadi bahan diskusi. Iya, nggak apa-apa, didiskusikan. Tapi jangan mengantarkan kepada perpecahan. Sebagian masjid kunut dan sebagian masjid tidak kunut di waktu subuh. Ana pernah sholat di atas kapal laut dari Surabaya ke Kalimantan. Mereka ngelihat ana berjenggot disuruh jadi imam kan. Jadi imam ya, nggak kunut tanah. Assalamualaikum. Langsung banyak orang berdiri lagi. Sholat lagi, nggak sah tadi, nggak sah. Komat lagi mereka sholat lagi. Ana mau subhanallah ya. Dan pernah ana menghadiri sebuah pertemuan. Ya, ulama-ulama, ustadz-ustadz, guru se-Jember. Ana diundang waktu itu, waktu masih kuliah di Madinah. Ternyata di antara pembahasan yang disebutkan itu, salah satunya ana lihat yang hadir tokoh Syiah. Dia getol sekali mengatakan, kita ini harus menyelamatkan jemaah haji. Ana bingung katanya. Kenapa jemaah haji ini 40 hari di Mekah dan Madinah, mereka itu nggak kunut subuh. Sampai seperti itunya jemaah. Mereka selama 40 hari tidak melakukan kunut subuh. Mereka tidak doa berjamaah. Ini berbahaya nanti. Mereka membawa pemikiran Wahabi nantinya. Allahu Akbar. Padahal dari kelompok NU sendiri biasa aja. Tapi dari orang-orang Syiah nggak ingin gitu. Inilah yang menyebabkan lemahnya umat Islam. Kehinaan umat Islam. Ada hal yang perlu didialogkan, didiskusikan, tapi ingat yang berdialog itu orang yang berilmu. Suami istri boleh nggak berdialog tentang masalah agama? Boleh nggak? Siapa yang nengahin? Siapa yang nengahin nantinya mah? Ya suami lah, suami kan pemimpin Ustaz. Ya, berkaitan dengan dialog ini jamaah, Rasul SAW mengatakan, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Aku menjaminkan sebuah rumah di pelataran surga bagi yang meninggalkan berbantah-bantahan walaupun dia benar. Jadi anda kondisi kita nggak usah bantah. Katakan kepada orang itu, iya jazakallah khair, ana mungkin akan belajar lagi. Makasih banyak. Ana mungkin akan mengkaji lagi. Soalnya kalau antum berbantah-bantahan dengan ilmu yang tidak mencukupi, yang ada tidak bertegur sapa nanti. Suami istri pun mungkin seperti itu. Kadangkala ribut cuma masalah makanan yang paling enak di Bogor itu mana. Suami ngomong ini, yang istri ngomong ini, nggak benar, engkau itu nggak pernah nyoba makanan yang enak, kok nggak bisa masak, aku yang tahu gitu. Apa hasilnya? Malam nggak ditegur jemaah. Ana tadi malam hampir nggak ditegur sama istri ana. Ketika ana bacakan suratnya siapa? Ustadz Yazid. Ana bacain WA-nya Ustadz. Ana minta maaf sama istri ana ya. Enggak, sudah nggak diulangin lagi insya Allah.
Baik. Jadi ada hal yang kadang-kadang kita nggak perlu debat, udah minta maaf sudah. Ya sudah, selesai urusan. Karena tadi menyebabkan lemah umat Islam ini. Dalam masalah kunut, yang mau kunut fadhal, yang mau bahas kunut silakan, dibahas secara ilmiah, fadhal. Tapi ketika memang mereka ternyata dengan dalil-dalil yang lebih menguatkan mereka kunut, ya monggo sudah gitu loh. Kita harus lebih dewasa, jam. Kemudian kita lihat apa solusinya tadi kalau nggak ketemu jalan keluarnya. Semua berpegang teguh dengan pendapatnya berdasarkan ya mungkin pendapat gurunya. Kita itu dulu sering meledek sebagian orang dengan mengatakan, oh engkau apa katanya kiai, kola kiai, kola Allah. Padahal dia kola ustad sekarang, kola ustad. Sama aja, apa bedanya kata kiai sama kata ustad? Sama aja. Ketika kata kiai sama kata ustad diadu, ya sama-sama pendapat. Maka Allah katakan di sini di surat An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, farudduhu ilallahi war rasul. Maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, kepada Al-Quran dan kepada Sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ada sebagian orang yang mengatakan, loh gimana kita mau kembalikan kepada Allah dan Rasul? Nggak bisa. Terus kembalikan kepada pendapat ulama. Nabi 1446 tahun yang lalu, beliau pernah memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Di hadis Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, Nabi memberikan mau'izah yang membuat para sahabat menangis ya, mendengarkan nasihat Nabi SAW. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Ya Rasulullah, nasihatmu ini seperti nasihat orang yang hendak berpisah. Fa'ausina, mereka minta wasiat dari Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Wassam'i wa ta'ah. Dan untuk senantiasa mendengarkan dan taat. Taat dan patuh kepada pemimpin kalian. Ini persatuan. Wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi. Walaupun yang jadi pemimpin kalian itu budak hitam. Nabi sampai menyebutkan budak Habasyi. Habasyi ini Habasyah ya. Budak Ethiopia, hitam mereka. Rambutnya keriting biasanya. Beliau menyebutkan kalian taat. Bangsa Arab ini adalah bangsa yang dahulunya sebelum Islam, bangsa yang sangat fanatik kepada qabilah. Mereka nggak mau taat kecuali kepada qabilah yang paling tinggi secara nasab. Tapi Nabi mengingatkan mereka, kalian tetap taat dan patuh walaupun pemimpin kalian budak. Lalu beliau menyebutkan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Karena sesungguhnya barang siapa yang di antara kalian hidup setelah aku mati, maka dia akan mendapati banyak perselisihan. Terus solusinya apa? Fa'alaikum bisunnati. Nih, Nabi yang mengatakan itu. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan sunnah-sunnah para khalifah-khalifah setelah aku. Yang mereka mendapatkan petunjuk. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kalian berhati-hati dengan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini.
Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang baru dalam urusan agama itu disebut bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat, kata Nabi SAW. Jadi solusinya itu memang mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Loh, bagaimana kalau terjadi perselisihan di sunnah? Nah, ini pembahasan para ulama tadi. Apakah dua sunnah ini bisa digabungkan jadi satu atau tidak umpamanya? Atau harus dikuatkan salah satunya? Umpamanya yang berkaitan dengan kunut subuh. Kunut subuh ini ada hadis-hadis yang menyebutkan Nabi SAW kunut subuh, kunut sholat 5 waktu selama 1 bulan. 5 waktu beliau kunut. Thumma tarakaha, lalu beliau meninggalkan kunut itu. Illal fajr, kecuali sholat subuh, sholat fajar. Falam yazal yaknut hatta faraqad dunya, beliau tetap kunut sampai meninggal dunia. Hadisnya kayak gitu. Tapi hadis lain mengatakan, loh, Nabi meninggalkan semuanya. Kecuali kalau ada nazilah, kalau ada musibah beliau baru kunut. Ya sudah, di sini ulama yang membahas. Tapi para ulama pun kembalinya kemana? Ke sunnah. Mereka membahas mana yang lebih sahih hadisnya. Itu pembahasan para ulama. Tapi solusinya adalah kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kalau bicara persatuan jamaah, jangan hanya persatuan fisik. Nggak ada gunanya. Tubuh yang menyatu tapi hati yang berbeda. Rasulullah SAW menyatukan para sahabatnya di atas bendera Islam. Bukan bendera ormas, bukan bendera partai. Dan kita bisa melihat ya, bagaimana umat Islam diobok-obok menjadi partai-partai, kelompok-kelompok yang semua tujuannya adalah memenangkan hawa nafsu mereka. Padahal seharusnya kumpul. Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kalian semua bersatu, berkumpul, berpegang teguh dengan hablullah. Jangan berpecah belah. Tapi ketika semua punya kepentingan, ya udah selesai. Semua kelompok akan lebih mengutamakan kepentingan mereka. Ini yang pertama. Maka sebelum kita lanjut yang kedua, semua sudah kenal dengan yang di kanan dan di kirinya? Apa ganti sohib sudah? Coba lihat kanan kirinya, kenal nggak antum? Nah, kalau belum kenal, kenalan lagi ibu. Nah, Taib, udah cukup, jangan tambah panjang. Nanti lagi dilanjutkan. Taib, maka tolong kebersamaan kita di tempat ini bukan hanya fisik. Kita sama-sama sholat dengan imam yang sama. Rasulullah SAW kalau bicara perselisihan ini, beliau tatkala hendak takbiratul ihram, beliau itu meluruskan shaf para sahabat. Beliau mengatakan sawu sufufakum. Ini fisiknya diluruskan, fisik. Ternyata persamaan fisik, lurusnya barisan itu berdampak kepada hati. Maka beliau mengatakan la tusawwunna sufufakum, kalian luruskan, kalian rapikan saf-saf kalian, aw la yukhalifannallaha baina wujuhikum atau baina qulubikum, atau Allah akan bikin hati kalian bertikai. Maka nasihat anak kalau ke masjid itu nggak usah bawa sejadah.
Kalau harus bawa sejadah, jangan yang lebar. Kan ada sejadah yang lebar ya. Pasang dia. Itu kanan kiri mau naik ke sejadah kita nggak enak. Apalagi pulang haji dia ya. Oh, keren. Ini sudah awal perselisihan. Sebagian orang itu ketika mau dirapatkan kakinya, dia menjauh. Nggak mau dia bersama. Bahkan kadang-kala kalau kita ngejer kaki dia, dia langsung noleh kita. Apalagi kalau antum naik ke sejadah baru dia, oh. Ini masalah. Dan ana melihat banyak masjid di Indonesia softnya belum rapat. Dengan dalil apa? Kan nggak wajib. Sholatnya kan tetap sah. Ya gimana kita ingin bersatu? Kita ingin bersama-sama dimenangkan oleh Allah. Tapi perkara-perkara yang mengantarkan kepada persatuan kita tinggalkan. Maka tolong dimulai dari soft masjid kita dirapikan. Dan untuk menyatukan hati itu juga berbagi hadiah. Nih pulang dari acara kita jangan lupa belanja hadiah. Bagikan ke tetangganya. Kadangkala kita itu hanya berbagi kepada yang satu kajian. Kita pulang haji atau kita pulang dari safar bawa oleh-oleh, tetangga kita nggak kasih. Kenapa? Beda aliran. Nggak lagi jamaah. Antum ketika menjalankan Islam yang sebenarnya, antum seharusnya peduli sama tetangga. Dan yang paling harus antum pedulikan siapa? Yang beda aliran. Bagaimana Abdullah bin Amr bin As mengatakan kepada pembantunya yang sedang ngulitin kambing. Beliau mengatakan, Insya Allah, ini semua jamaah dikasih minuman ini. Beliau mengatakan kepada pembantunya yang sedang ngulitin kambing, idza faragta, kalau engkau selesai ngulitin itu kambing, lalu engkau mau bagikan, fabda bijaninal Yahudi. Engkau mulai yang pertama engkau kasih tetangga kita yang Yahudi. Bayangin, bukan beda aliran, beda agama. Kasih yang Yahudi. Supaya mereka tahu kita ini diperintahkan untuk berbuat baik kepada semua manusia. Berbuat baik ya, kepada semua manusia. Dan bicara tetangga, yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita adalah yang paling dekat pintunya dengan pintu rumah kita. Bukan temboknya ya, pintunya. Yang kalau kita buka dia kelihatan kita datang dia kelihatan sama kita. Tetangga depan rumah kan jauh sebenarnya, lebih dekat yang belakang rumah, nempel temboknya sama tembok rumah kita. Tapi dia kan nggak kelihatan sama kita. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, "Ya Rasulullah, inna li jarain." Aku punya 2 tetangga. Sedangkan hadiahnya cuma 1. Yang mana yang aku kasih? Yang paling dekat pintunya sama pintu dengan rumahmu. Maka ini dalam rangka sebab pertama ini kita selesaikan. Bagaimana orang-orang di komplek itu tahu bahwa kita setelah belajar sunnah ini, kita semakin peduli sama mereka. Semakin simpati sama mereka, suka membantu mereka, menolong mereka. Karena sunnah ini mengumpulkan, dan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah itu yang memecah belah umat. Tapi yang kedua, beribadah kepada selain Allah Azza wa Jal. Ya, ini seharusnya menjadi yang pertama. Karena kita tahu yang namanya kesyirikan ini adalah dosa yang paling besar. Dan kezaliman yang paling nyata. Bagaimana umat Islam akan ditolong sama Allah Azza wa Jal sedangkan mereka bergantung kepada selain Allah. Ketika Tatar menyerang umat Islam,
masalah tauhid umat Islam itu sedang lemah. Tempat-tempat keramat, kemudian hari-hari sial, angka-angka sial. Kalau kita bicara kesyirikannya ada syirik besar, ada syirik kecil. Ritual-ritual yang dilakukan untuk mendekatkan diri bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang mungkin sebagian orang sampai hari ini beranggapan itu kan kearifan lokal. Betul, ada kearifan lokal, ada kemungkaran lokal. Kita tahu, masyarakat tahu, negara pun tahu bahwa ada perkara yang sudah membudaya di masyarakat, tapi mungkar tetap mereka perangi karena nggak arif. Apa standar arif itu? Ya Al-Quran dan Sunnah lagi gitu loh. Maka bicara kesyirikan ini, kita lihat ya ucapan Ibnul Qayyim di halaman 19. Beliau mengatakan fa'adhamun nas khidlanan man ta'allaqa bi ghairillah. Manusia yang paling ingkar, bukan yang paling ingkar sebenarnya, manusia yang paling dikecewakan, tidak ditolong sama Allah, itu artinya khudlan. Jadi dirubah, bukan yang paling ingkar, tapi yang paling dikecewakan, yang paling ditinggal sama Allah, man ta'allaqa bi ghairillah. Mereka adalah orang yang hatinya terpaut kepada selain Allah. Ingat judul kita, pantaskah kita mendapatkan pertolongan Allah Jalla Jalaluh. Orang yang bergantung kepada selain Allah gimana mau ditolong sama Allah? Engkau mintanya kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dulu jemaah di Madura, ini cerita salah seorang alim ulama di sana. Ketika sebelum kemerdekaan, itu kaum muslimin mendapati orang-orang yang perang melawan Belanda ini yang mati mesti bawa lidi jemaah di kantongnya atau di bajunya ya. Dicari tahu ini yang mati-mati, yang tewas ini kok mesti bawa lidi gitu dia. Kemudian setelah ditelusuri ternyata di situ ada dukun yang membeli lidi kepada tentara-tentara ini. Kalau engkau pakai ini engkau akan kebal. Ya berani dia jemaah melawan Belanda, mati ditembak sama Belanda. Subhanallah, bergantung kepada selain Allah. Maka dikatakan manusia yang paling khidlanan, tadi yang paling ditinggalkan sama Allah, tidak ditolong, adalah orang yang bergantung kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah. Ingat ya, para sahabat Nabi itu nggak ada yang kebal jemaah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika perang Uhud giginya patah, pipinya luka, jidatnya juga luka, berdarah-darah. Hamzah mati jemaah. Supaya kita tahu ilmu kebal ini bukan ilmu dari Islam. Maka kalau kita lihat mungkin ada sebagian orang yang menunjukkan kekebalan dia ya. Kenapa nggak berangkat ke Palestina aja? Kok kan kebal? Dan ternyata yang kebal bukan hanya yang ngaku Islam. Kita lihat orang-orang Dayak Kalimantan juga kebal mereka. Kita lihat orang-orang Hindu kebal mereka. Ini bukan bicara karomah. Di situ ada masalah sebenarnya. Para sahabat yang perang tidak kebal tewas. Perang Uhud 70 sahabat meninggal dunia. Umar bin Khattab kebal jemaah, mati ditusuk. Ali bin Abi Thalib kebal, mati ditebas. Radhiyallahu taala anhum. Maka ini menjadi pelajaran buat kita untuk tidak bergantung kepada selain Allah, sama Allah saja. Ketika anak di ma'had
Dulu anak pernah belajar ilmu kebal. Tapi dimarahin sama ibu. Waktu di pondok ada kawan yang dia bisa nyetir orang. Orang itu bagaimana, yang mau ke kanan kita bikin ke kiri. Ada ilmunya. Anak sempat melakukan ritual. Ya namanya, nggak tahu ya. Puasa mutih 40 hari. Anak sampai kurus. Waktu bibi anak, Syafiq kenapa? Nggak apa-apa, sedang mendekatkan diri kepada Allah. Kita dekatkan diri kepada siapa waktu itu? Nah, ada ilmu itu dipelajari. Pernah dulu juga berangkat ke seorang yang disebut kiai di kampung sana. Dibacain di sini ya, kemudian suruh minum. Itu betul, dipukul. Pedang itu nggak nyampe ya, lewat. Anak tanya, yang nolong ini siapa Pak Yai? Malaikat. Kita kan namanya anak-anak suka dengan ilmu-ilmu gitu ya Pak. Akhirnya dimarahin sama ibu kita, berhenti kita. Tapi itu ya tadi. Orang berpikir dia bergantung kepada Allah padahal kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka akan ditinggal sama Allah. Ingat para sahabat, nggak ada yang kebal, mereka pakai baju besi. Nabi SAW double baju besi. Ya, ada usaha yang dilakukan, tapi hati tetap bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu disebutkan di sini, fa inna ma fatahu min masalihihi wa sa'adatihi wa falahi a'dham mimma hasala lahu mimman ta'allaqa bihi. Beliau menyebutkan kerusakan yang diakibatkan tadi ketergantungan dia kepada selain Allah itu lebih parah dibandingkan dengan ketika seorang bergantung sama Allah SWT. Artinya manfaat dia bergantung kepada selain Allah itu sedikit sekali. Nggak ada. Tadi kalau bicara kopi jadi kebal, apa manfaatnya? Bisa digunakan untuk perang atau apa? Dan kalau kita lihat di masyarakat, orang-orang yang punya ilmu kebal itu biasanya siapa? Preman. Iya coba. Enggak, engkau nggak akan bahagia dengan bergantung kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan semuanya akan sirna nanti. Wa mathalul muta'alliq bi ghairillah, permisalan orang yang bergantung dengan selain Allah, kamathalil mustadilli minal harri wal barri bi baitil ankabut. Itu orang yang bergantung kepada selain Allah seperti orang yang ketika kepanasan, yang ketika kedinginan, dia itu bernaung di bawah rumahnya laba-laba. Kira-kira bisa nggak kepanasan dia jemaah? Ada. Alhamdulillah anak ada di rumahnya laba-laba jadi nggak kedinginan. Nggak ada. Itu hanya fata morgana. Dan sebaik-baik selemah-lemahnya rumah adalah rumahnya laba-laba ya. Jadi ingat, bergantunglah kepada selain Allah, bergantunglah kepada Allah, jangan seperti orang-orang musyrikin yang bergantung kepada selain Allah. Mereka dulu punya namanya pohon Dzatu Anwat, pohon keramat, tempat meletakkan pedang mereka, tombak mereka, ada sejak zaman jahiliyah, ada. Ketika datang Islam, sahabat itu minta pohon keramat yang islami. Ngomong mereka, ya Rasulullah, ij'al lana Dzatu Anwat kama lahum Dzatu Anwat. Ya Rasul, bikinkan buat kami pohon keramat sebagaimana pohon keramat orang-orang musyrik. Nabi mengatakan, Allahu Akbar. Ini jalannya orang-orang terdahulu, kata dia. Ini perbuatan syirik sebenarnya. Ketika orang bergantung kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian yang ketiga. Yang ketiga jamaah, nih kecintaan kepada dunia membuat orang menjilat kepada orang-orang kafir. Ini yang menyebabkan kehinaan umat Islam. Ya, banyak kaum muslimin yang berharap pujian dan khawatir akan cercaan manusia. Sehingga yang mereka lakukan adalah menjilat bahkan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka mengira
dengan dekat sama orang-orang kafir, dengan mengekor kepada mereka, Allah akan berikan kemenangan kepada mereka. Tentara-tentara Amerika yang dikirim ke Irak itu banyak dari marinir. Cukurannya kozak mereka ya. Ketika Anda berangkat ke Palestina, Anda banyak mendapati pemuda-pemuda Palestina itu kayak gitu cukuran. Mereka mungkin berpikir dengan mereka cukur seperti ini, jadi kuat, jadi pemberani, jadi bisa mengalahkan orang-orang kafir. Tidak. Kita itu dilarang untuk mengikuti orang-orang kafir. Masih ingat dengan Al-Maidah ayat 51. Jakarta ya, Ahok bagaimana yang banyak umat Islam pada waktu itu menurut Ana itu nggak tahu dengan Al-Maidah 51. Nggak tahu gitu maksudnya apa. Mereka baca Quran tapi nggak tahu maksud. Ternyata Ahok tahu dengan maksudnya ayat ini. Umat Islam pada waktu akhirnya sadar. Mereka membaca. Coba kita baca ayat ini lagi. Mungkin sebagian sudah lupa. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. La tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Sebagai teman setia, sebagai pemimpin, sebagai pelindung, jangan. Artinya kita gimana berharap kepada Amerika sekarang agar memberhentikan perang di Palestina. Mereka yang menggunakan hak veto mereka untuk membiarkan Israel melakukan hal itu. Kata Allah, jangan, kalian jangan mereka teman setia kalian. Ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka satu sama lain saling melindungi. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang zalim. Wallahi jamaah, kita melihat ya kekuatan orang-orang kafir saat ini. Dunia ini yang megang siapa sekarang jemaah? Amerika, Rusia, Cina. Umat Islam kalau mau beli senjata sama siapa? Ya sama mereka. Beli pesawat sama siapa? Sama mereka. Bangsa Indonesia ketika mau beli peralatan perang sama siapa? Sama mereka. Mereka punya kekuatan. Kita sebagai umat Islam, tadi kita bicara jangan bergantung kepada selain Allah dan jangan menjadikan teman-teman setia kita. Kalau antum membaca sejarah kenapa Islam hilang dari Andalusia, salah satu sebabnya itu setiap kerajaan itu memiliki dekengan orang-orang kafir yang akhirnya perang saudara di antara mereka. Umat Islam yang menang nanti akan bayar upeti kepada orang-orang kafir yang menolong mereka. Maka hendaklah kita sadar untuk tidak menjilat kepada mereka, hanya bergantung kepada Allah, bersatu di atas agama Allah, dan menjadikan umat Islam sebagai saudara kita. Ya, kalau bicara negeri-negeri Islam yang ada sekarang, banyak mereka berkiblat kepada orang-orang kafir dan bergantung sama mereka. Yang keempat, penyebab kekalahan umat Islam membela orang-orang zalim. Jadi yang lebih parah dari menjilat adalah secara terang-terangan banyak di antara kaum muslimin yang membela keberingasan
Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Yang membela keberingasan orang-orang zalim. Baik pemimpin yang zalim. Tujuannya apa? Ya kebanyakan tujuannya kesenangan dunia. Takut jabatannya hilang. Takut disingkirkan. Dan dia nggak mau akhirnya kalau dia membela saudaranya di Palestina, dia nanti terdampak. Negara yang terdekat dengan Palestina ini mana? Mesir. Terus Jordania. Kemudian Lebanon, Suriah. Dan sebenarnya Inggris ketika meninggalkan Palestina, dia sudah menciptakan boneka-boneka di sana yang akan menjaga Israel. Dan siapa yang nggak suka dengan kedudukan dan jabatan, jamaah? Oke, kita nggak perlu bicara mereka. Kita bicara kita di Indonesia. Maka jangan sampai kita itu membela orang-orang zalim karena berharap kedudukan dan jabatan kita aman. Mungkin sebagian jamaah ada yang duduk di kursi-kursi yang empuk. Tapi jangan sampai engkau melihat kezaliman dibiarkan. Di sini Allah mengatakan di surat Hud ayat 113, "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu." Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim. Fatamassakumun nar. Yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Wa ma lakum min dunillahi min awliya. Dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah. Tsumma la tunsarun. Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan sama Allah. Allah janji nggak akan ditolong sama Allah. Baik, kemudian yang kelima, nih terlalu terobsesi dengan dunia dan takut mati. Jadi sebab-sebab dari awal, kedua, ketiga, keempat, menuju yang kelima, nanti juga yang keenam. Sebenarnya penyebab utamanya itu karena kita tertipu dengan dunia. Hubbud dunia. Cinta kepada dunia. Siapa yang gak cinta sama dunia ya? Allah sudah mengatakan zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Sudah dicintakan kepada kita itu syahwat kepada para wanita. Bapak-bapak suka enggak sama wanita? Bapak-bapak, bapak-bapak ini kalau ada ibunya jalan bersama istrinya kayak orang yang ghaddul basar. Coba nggak ada bininya. Subhanallah, subhanallah. Melihat, Masya Allah, ya Allah. Dan itu godaan dunia terbesar buat laki-laki. Dan tidak ada alasan seorang laki-laki berzina. Nggak ada alasan. Karena istrinya ini, istrinya nggak ada alasan. Karena Allah sudah membolehkan bagi kita untuk menikah. Wal banin, kecintaan kepada anak-anak itu sudah ditanamkan kepada diri kita. Berapa banyak orang tua yang melakukan hal haram demi anak-anak. Anaknya kepingin ini, kepingin itu, bapaknya, emaknya akhirnya berburu dunia untuk anak-anak. Wal qanatiril muqantar, dan harta yang berlimpah ruah, jamaah. Yang terus ketika dia punya harta, dia nggak ada puasnya. Dan inilah yang menyebabkan akhirnya dia nggak mau nolong saudaranya. Baik. Nih di surat Al-Hadid ayat 57.
Allah mengatakan i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. La'ib untuk fisiknya, lahu yang melalaikan hatinya dan pikirannya. Dan orang-orang di luar sana menciptakan game. Yang dulu kita kalau main game itu biasanya ke mall. Anda masih ingat ketika kecil itu kita kalau mau main game kemana? Ke mall yang pakai koin ya. Apa dindong? Dindong. Koinnya habis sudah. Pulang udah. Kapan ketemu? Ahad depan lagi. Sekarang enggak. Di depan Ka'bah main game. Bayangin jemaah. Wallahi jemaah. Anda ngelihat anak-anak kecil itu bukan hanya main game, nonton film di tempat sa'i. Sampai kayak gini ya. Dari lalainya mereka. Orang tua kadang nggak berpikir, sudah tonton ini. Orang tuanya mau melakukan hal yang bermanfaat, tapi dia biarkan anak-anaknya lalai. Ketahuilah kehidupan dunia itu seperti itu. Kita jangan sampai akhirnya lupa dengan yang menjadi hakikat dari penciptaan manusia. Wazinatun, perhiasan. Yang suka perhiasan ini bapak-bapak apa ibu-ibu? Sama bapak-bapak. Tapi mungkin beda perhiasan. Emak-emak itu dilahirkan sempurna apa kurang? Kurang. Sehingga ibu-ibu itu, anak perempuan itu sejak kecil sudah dilengkapi dengan perhiasan. Ana tadi mendapatkan sebuah potongan video yang menjelaskan tentang sebuah hikmah ya. Bagaimana orang itu berhias tidak berlebih-lebihan. Dan bagi para wanita ketika berhias untuk siapa? Untuk suaminya. Jangan tebar pesona. Bapak-bapak juga kayak gitu. Kalau mau keluar rumah, Masya Allah. Parfumnya ya. Semua dipakai, cincinnya 7 dia pakai. Mau dibawa kemana? Mau ditunjukkan ke siapa gitu loh kadang-kadang. Ada orang yang seperti itu. Sampai jamnya kanan kiri dia pakai. Ada loh jemaah, orang yang pakai jam kanan kiri itu ada. Wazina. Muslim itu jangan jadi kupu-kupu, tapi jadilah lebah. Kupu-kupu itu ngapain? Tebar pesona. Terbang sana, terbang sini. Apa yang dia hasilkan? Nggak ada. Apa yang dia hasilkan? Ulat yang akan makan daun dan merusak tanaman. Muslim itu kata Nabi SAW, al-mu'min kan nahlah. Orang mukmin itu seperti lebah. Lebah itu nggak kelihatan. Nggak tebar pesona, nggak dia terbang sana, terbang sini, nggak kelihatan. Dia berangkat dari tempat yang baik ke tempat yang baik, dari tempat yang indah ke tempat yang indah. Dari semua tempat indah itu dia ambil yang terbaik dan dia bawa pulang. Nah, Muslim itu kayak gitu. Dan kehidupan dunia ini zina memang. Orang itu ingin ya dengan pakaiannya yang bagus ya, dengan mobilnya yang bagus. Wa tafakhurum bainakum. Dan tempat berbangga-banggaan di antara kalian. Emak-emak yang dibanggakan apa biasanya? Tas. Tas. Kajian, tas taruh depan. Makanya nanti kita daurah selanjutnya emak-emak pakai tas daurah. Setuju ibu-ibu? Ana nggak setuju.
Karena akan tertukar nanti. Karena tasnya kalau sama semuanya bingung mereka. Mereka punya identitas masing-masing ya. Tasnya taruh depan. Dan subhanallah, tadi pagi sama sore ini tasnya beda. Loh, kok beda? Ada mama yang kayak gitu? Bapak-bapak ada? Oh ada kata bapak. Ini saksinya bapak-bapaknya nih. Jadi kajian 2 hari, 2 malam, tasnya berapa? 4. Masa lah jamaah. Wallahu a'lam ya. Tapi bapak-bapak menjadi saksi ya. Masya Allah. Taib, itu zina. Dan berbangga-banggaan. Yang dia banggakan akan dia tinggalkan padahal. Akan dia tinggalkan. Wa tafakhurum bainakum. Kalau bapak-bapak apa yang dibawa? Apa ibu-ibu? Jam tangan? Ada yang bawa 2 jam tangan? Ibu-ibu? Ada suami yang bawa 2 jam tangannya? Oh enggak ada jamaah. Enggak perlu, bapak-bapak udah sempurna. Allah yubarik fikum. Ya, tempat berbangga-banggaan di antara kalian, wa takathurun fil amwali wal aulad. Dan berbanyak-banyakan atau bermegah-megahan dengan harta dan anak-anak. Anaknya berapa, anaknya jadi apa, itu jadi kebanggaan. Mobil yang dipakai apa. Kata Allah, kamathali ghais a'jabal kuffara nabatuhu. Seperti hujan yang tanam tanamannya mengagumkan para petani ya. Kita ngelihat ya, kalau lagi turun hujan, petani itu senang lihat tanamannya jadi hijau. Tsumma yahiju, kemudian tanaman itu menjadi kering. Fatarahu musfarran, kamu lihat warnanya kuning. Tsumma yakunu hutaman, kemudian menjadi hancur. Itulah kehidupan dunia yang orang cinta keterlaluan sama dunia. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah, di hari akhir itu ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Ada 2. Imma ampunan, imma azab Allah Azza wa Jalla. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Ini kehidupan dunia. Dan ini yang menyebabkan kehinaan umat Islam. Coba kita baca hadis yang mungkin kita sering dengar ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ya. Dari Thauban, Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, yushiku al-umamu an tada'a alaikum. Hampir saja para umat yang kafir dan sesat mengerumuni kalian, mengeroyok kalian, kama tada'al akalatu ila qas'atiha, sebagaimana orang-orang yang makan itu saling memanggil. Tada ini sebenarnya saling memanggil. Kalau kita umpamanya makan satu nampan ya, kita rasakan kita kalau makan bareng-bareng, kita akan manggil teman kita, fadol, sini masih kurang 1, sini kurang 2. Seperti itu. Hampir saja umat-umat itu mengeroyok kalian, kata Nabi SAW. Saling memanggil untuk menghancurkan kalian. Seperti yang kita lihat sekarang. Faqala qailun. Ada seorang yang berkata, wa min qillatin nahnu yawma idzin. Dia bertanya, ya Rasulullah, apakah kami pada saat itu sedikit sehingga dikeroyok? Cerita di Mekah umat Islam dikeroyok, pantas. Karena masyarakatnya semua kafir, mereka sedikit. Akhirnya mereka hijrah. Maka mereka tanya, apakah itu akan kembali lagi jumlah kita sedikit sehingga kita dikeroyok sama orang-orang kafir itu? Apa kata Nabi SAW? Bal antum yawma idzin katsir.
Jumlah kalian pada waktu itu banyak. Subhanallah jamaah. Gimana dikeroyok dengan jumlah yang banyak? Anda sebutkan ketika kaum salibin, ya, kaum salibis menguasai Palestina, itu satu kampung yang jumlah penduduknya ratusan, itu hanya ditaklukkan oleh 10 orang. Jawara-jawara mereka yang pakai salib di dadanya dengan kuda mereka, ya. 10 orang tunduk. Nanti kampung selanjutnya, insya Allah yang pernah berangkat ke Palestina akan tahu ya, bagaimana tanah Palestina. Itu nanti berkilo-kilo kita baru ketemu perkampungan, jemaah. Ketemu perkampungan. Artinya dari sejak zaman dulu sampai zaman sekarang, kondisi itu masih terlihat di Palestina itu. Ya ada kota yang ramai, tapi menuju ke kota itu sedikit penduduknya. Bagaimana 10 orang bisa menaklukkan satu kampung yang ratusan orang? Ini hadis. Ketika mereka bertanya, apakah jumlah kita sedikit? Bal antum yauma idzin katsir. Jumlah kalian banyak pada waktu itu. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Akan tetapi kalian seperti, bukan sampah sebenarnya. Ghusa itu buih. Mungkin diperbaiki di sini. Bagai sampah diganti dengan buih. Akan tetapi kalian bagi buih yang dibawa oleh air hujan, oleh banjir jemaah. Jadi buih yang banyak itu ketika ada banjir, maka buih itu nggak punya pegangan. Dalam waktu yang hanya sekejap buih itu sudah pindah ke kanan, pindah ke kiri. Dia ikut sama arus. Dan itu yang terjadi dengan umat Islam saat ini, ikut arus. Ikut siapa yang paling berkuasa. Yang muda-muda dulu kiblatnya Amerika. Sekarang kiblatnya siapa? Korea. Nah, tahun 97 di Jakarta itu ada seorang peneliti ya dari Australia. Dia ingin meneliti tentang media yang ada di Indonesia. Kiblatnya kemana gitu, arahnya kemana. Dia kalau nggak salah sebulan di Indonesia nonton TV aja zaman. Dulu kan mungkin parabola belum, tidak seperti sekarang ya. Belum internet juga belum seperti sekarang. Jadi dia itu kerjanya cuma nonton televisi. Nonton tiap hari. Kemudian setelah sebulan dia pulang ke Australia, hasil dari penelitiannya Amerika, gitu aja. Arahnya itu orang-orang ini ya nonton film-film Amerika, film-film Hollywood pada waktu itu ya. Mungkin sebagian ada yang Bollywood ya. Yang India, tapi arahnya lebih banyak Amerika. Jadi umat Islam itu tadi seperti ghusa, seperti buih yang hanya ikut arus gitu. Kemudian Nabi SAW mengatakan wala yanzi'anna Allah min suduri aduwikumul mahabata minkum. Allah akan menghilangkan rasa takut pada hati musuh kalian kepada kalian. Tambah ini jemaah. Kepada kalian. Ini bicara tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW itu mengatakan nusirtu birru'ab. Aku itu ditolong sama Allah dengan rasa takut. Antum tahu ya, rasa takut ini membuat orang itu nggak bisa bergerak. Antum takut dengan sesuatu, umpamanya kaku kaki ini jemaah. Jumlah umat Islam ketika perang Badar berapa jumlahnya? Baik, anak-anak mau tanya, yang bisa jawab kasih hadiah yang bagus. Berapa jumlah umat Islam pada waktu perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan berapa jumlah orang kafir?
supaya kita bisa memahami hadis ini. Ya, fadhol. Angkat tangan, Bapak. Ini yang angkat tangannya yang tinggi. Jangan yang sebelah sini. Oh, ada yang jauh nggak kelihatan yang di belakang sana. Nah, yang dekat sini dulu. Bismillah. Untuk perang Badar itu dari pihak Muslim 300 orang, dari pihak musyrik itu 1000. Untuk Uhud itu dari pihak Muslim itu ada 1000 dan pihak musyrik itu 3000. Nah, 1000 kemudian jadi 700. Ya, Karena 300 orang-orang munafik memisahkan diri. Baik, perang Khandaq. Khandaq itu pihak musyrikin itu 10.000 Ustaz. 10.000 betul? Muslimnya 3.000. 3.000-an kira-kira. Ahsanta. Barakallahu fikum. Baik, kasih hadiah. Insyaallah. Baik, pertanyaan selanjutnya. Perang Mu'tah dan perang Tabuk. Ini peperangan pertama umat Islam melawan selain bangsa Arab. Tadi kan perangnya sama musyrikin Mekah. Perang Mu'tah itu pertama Nabi SAW mengutus pasukan ke Mu'tah. Mu'tah itu sekarang ada di Jordania. Kemarin kita waktu ke Jordan itu sampai ke Mu'tah, nggak sampai ke Palestina gitu. Mu'tah sana. Berapa jumlah umat Islam dan berapa jumlah musuhnya? Nah, itu yang belakang ada yang mau jawab tuh. Iya, maju ke depan. Yang anak-anak itu siapa namanya? Iya, berdiri maju ke depan. Pertanyaannya? Perang Mu'tah sama perang Mu'tah berapa? Mu'tah. Nah, tafadhal. Mana? Perang Mu'tah. Perang Mu'tah, kaum muslimin 3.000, Betul. bangsa Romawi 200.000. 200.000. Ahsan. Nah, kasih hadiah ya jamaah. Bayangin jamaah ya. 3.000 melawan berapa? 200.000. Dan musuhnya itu takut. Dan jumlah itu sangat kecil, walaupun umat Islam bisa disebut kalah pada waktu itu. Masya Allah, jazakallah khair. Jadi tadi perang Badar berapa? 300 lawan 1000. Kok nggak takut ya yang 300 ini? Kemudian perang Uhud 700 lawan 3.000. Perang Khandaq 3.000 melawan 10.000. Kemudian perang Mu'tah 3.000 melawan disebutkan kaum musyrikin, kaum orang-orang Romawi bersama bangsa Arab itu berkumpul kira-kira 200.000. Di perang Tabuk Nabi membawa 30.000. Jadi pasukan terbesar yang pernah dipimpin Rasulullah SAW itu 30.000 melawan 200.000. Dan subhanallah Nabi berangkat ke Tabuk, musuh itu nggak berani menghadapi Rasulullah SAW dan para sahabat. Ketika perang Yarmuk, umat Islam jumlahnya pada waktu itu ya sekitar 50.000 sudah. Melawan 200.000. Pemimpin Romawi itu bingung, mereka kok berani gitu ya. Orang Arab yang pedangnya biasa saja, yang mereka tidak punya latihan perang seperti latihannya Romawi yang menghadapi Persia bertahun-tahun. Mereka punya pasukan khusus, yang umat Islam lah. 50.000 pasukan umat Islam itu sebagian petani, pedagang, guru ngaji, pegawai. Ikut berangkat perang semua. Mereka benar-benar bingung melihat umat Islam ini. Sampai akhirnya pemimpin pasukan mereka kirim satu mata-mata. Orang Arab yang beragama Nasrani. Engkau masuk ke barisan umat Islam. Engkau lihat sih, apa sih yang dikerjakan umat Islam. Kok bisa 200 ini takut gitu, gentar menghadapi mereka.
Setelah masuk, karena dia orang Arab, bisa bahasa Arab, mungkin sholat ya sholat. Keesokan harinya dia laporan kepada atasan. Apa kata dia? Ji'tuka min indi qaumin. Aku baru datang dari satu tatanan masyarakat yaqumunal lail yusallun. Ya Allah jemaah, ini bicara kemenangan ya. Mereka malam hari itu sholat malam mereka. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Wa yasumunan di siang hari mereka puasa. Lalu mereka membuat sebuah permisalan. Jadi dia ini supaya komandannya ini memiliki gambaran yang sempurna ya tentang kondisi umat Islam. Dia mengatakan ruhbanul lail wa fursanun nahar. Engkau kalau mau tahu umat Islam, di malam hari mereka seperti pendeta-pendeta kita, ibadah, dan di siang hari seperti jawara-jawara kita. Selesai. Kalau di mereka jawaranya nggak pendeta, pendetanya nggak jadi jawara. Kalau umat Islam, jawaranya di malam hari seperti pendeta-pendeta kita, dan pendeta-pendeta umat Islam di siang hari seperti jawara-jawara kita. Lalu dia mengatakan, "Law sariqa malikuhum laqata'u yada." Kalau rajanya mencuri, dipotong tangannya sama mereka. Walau zana la rajamu. Kalau rajanya berzina, mereka rajam, nggak ada urusan. Jadi nggak ada hukum tajam ke atas, tumpul tajam ke bawah, tumpul ke atas, enggak. Rajanya mencuri, dipotong tangannya, rajanya berzina, mereka rajam. Li'itharihumul haq ala ahwa'ihim, karena mereka lebih cinta dengan kebenaran daripada hawa nafsu mereka. Apa kata komandannya? Kalau benar informasimu ini, maka perut bumi lebih baik daripada punggungnya bagi orang yang mau perang sama umat Islam. Jadi takut jemaah. Maka kenapa 50.000 itu bisa ngalahkan 200.000? Karena mereka udah takut duluan. Di hadis Thauban ini Nabi menjelaskan sallallahu alaihi wasallam, rasa takut itu akan dicabut. Jadi musuh umat Islam itu nggak ada lagi takut sama umat Islam, cemasnya aduh umat Islam tadi seperti buih, nggak ada yang perlu ditakutin. Apa yang perlu ditakutin sama mereka? Orang mereka nggak takut sama Allah Azza wa Jalla. Terus wala yaqdhifannallaha fi qulubikumul wahn. Allah Azza wa Jalla akan menimpakan dalam hati kalian wahn. Ini penyakit, kelemahan. Lalu mereka bertanya, wa mal wahn ya Rasulullah? Apa itu wahn ya Rasulullah? Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, wahn itu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Inilah jamaah yang sepertinya menimpa kita semuanya. Kecintaan kita kepada dunia membuat kita tidak kepingin mati. Khawatir kita kalau mati kita kehilangan dunia kita. Padahal memang seperti itulah kenyataan. Ada seorang raja yang minta nasihat dari Abu Hazim, seorang khalifah. Dia tanya, kenapa kita ini cinta dunia dan takut mati? Kenapa? Pertanyaannya, limadha? Kok kita cinta dunia sama takut mati? Kata Abu Hazim ini, wahai khalifah, orang itu nggak suka pindah dari rumah yang bagus menuju rumah yang jelek. Kebanyakan kita itu memakmurkan dunianya, akhiratnya jelek, sehingga dia nggak mau pindah dari kenyamanan menuju keburukan. Tapi kalau orang ini telah mempersiapkan akhiratnya, maka selesai, dia siap. Nih, terakhir sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, di halaman 26 ini, di surat At-Taubah ayat 38, ini ayat berkaitan dengan perang Tabuk, jemaah. Jadi umat Islam itu setelah menaklukkan kota Mekah, musuh bebuyutan umat Islam dulu siapa? Kafir Quraisy. Kafir Quraisy. Selama ini yang merorong umat Islam itu kafir Quraisy. Ketika tahun ke-8 Hijriyah di bulan Ramadan, kota Mekah menjadi negeri Islam, sahabat itu mau istirahat. Udah selesai gitu.
Ternyata Allah suruh berangkat ke Tabuk. Itu jarak terjauh yang pernah ditempuh sama Nabi SAW dalam peperangan. Di musim panas. Orang itu kalau sudah niatnya mau istirahat, kemudian dikasih pekerjaan, dia itu gerundel. Lalu Allah tegur umat Islam. Ini tegurannya dari Allah. Di surat Taubah ayat 38 ya, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, malakum, ada apa dengan kalian? Malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard. Ada apa dengan kalian apabila dikatakan kepada kalian berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kalian merasa berat dan ingin diam di tempat kalian. Ilal ard, di bumi kalian. Araditum bil hayatid dunya, apakah kalian senang dengan kehidupan dunia? Minal akhirah, daripada kehidupan akhirat. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Kata Allah, padahal tidaklah kehidupan dunia itu dibanding dengan akhirat kecuali sedikit. Nabi pernah membuat permisalan jamaah. Beliau menyebutkan tentang dunia ini dengan akhirat. Permisalan dunia dengan akhirat ini seperti seorang memasukkan jarinya. Filyam, bukan di gelas, tapi di samudra. Dia masukkan di samudra, kemudian dia lihat yang lengket di jarinya itu. Ini dunia jemaah. Kalau antum mau lihat berapa ya? Nah, antum lihat. Ini dunia. Samudra itu akhirat. Maka Allah katakan kalian senang sama kehidupan dunia. Padahal cuma sedikit. Baik, barakallahu fiik, itu beberapa penyebab kehinaan umat Islam yang akhirnya ya seperti yang kita lihat, kita tertawa-tawa ya, sampai kadang-kadang kita ngelihat di negeri-negeri yang dekat dengan Palestina itu hiburan sana, hiburan sini, saudara mereka di pantai, ya sudah, mereka sudah senang dengan kehidupan dunia mereka jemaah. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita pun sepertinya sudah mulai melupakan saudara-saudara kita yang di Palestina. Hadza wallahu a'lam bishawab. Anda kembalikan ke MC. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Mungkin sudah asar, jadi sudah asar, maksudnya sudah menjelang maghrib. Mungkin nanti kita akan fokus di habis makan malam, akan khusus untuk pertanyaan Ustaz. Mohon izin, mungkin ada satu pertanyaan, sebenarnya ini pertanyaan kemarin Ustaz, tapi belum terbaca. Sejauh mana Ustaz istri mengetahui harta suaminya? Atau sejauh mana suami wajib memberitahu harta suaminya tersebut Ustaz? Masya Allah. Baru bicara dunia, pertanyaannya tentang dunia ya Pak. Ini pertanyaan mewakili 90% sepertinya dari Jadi pertanyaan sebenarnya intinya berapa yang boleh dirahasiain gitu kan ya. Nah itu Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum. Masya Allah jemaah. Iya. Yang pertama, ibu-ibu ketahuilah bahwasanya akad nikah itu bukan akad memiliki. Bukan dengan ibu dinikahin sama suaminya, ibu memiliki suaminya. Faham bapak-bapak? Oh, faham Ustaz, Masya Allah. Dan kewajiban seorang suami ketika dia mengatakan qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, maka dia punya kewajiban berbuat baik kepada istrinya. Bahkan kita tahu memberikan nafkah kepada istri lebih wajib daripada nafkah kepada orang tua. Nafkah. Kalau berbakti, setelah nafkah diberikan kepada istrinya, silahkan suami mau berbakti sama orang tuanya, memberikan lebih buat orang tuanya, tapi jangan sampai lupa engkau punya kewajiban memberikan nafkah kepada istri.
Ini nafkah. Apa nafkah itu? Ya sandang, pangan, papan ya. Kebutuhan-kebutuhan istri dipenuhin, bukan kesenangannya, lebih kepada kebutuhannya. Setelah kebutuhan dipenuhin, ingat para suami, Nabi SAW mengatakan khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya, sama istrinya, buat istri-istrinya. Wa ana khairukum li nisa'i, dan aku orang yang terbaik kepada keluargaku, kepada istri-istriku, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Disinilah kalau bicara tadi berapa harta yang boleh diketahui istri, nggak ada. Artinya istri nggak harus tahu dengan harta suami. Kenapa? Suami akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla kelak pada hari kiamat tentang nafkah yang dia berikan kepada istrinya. Allah mengatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah seorang yang punya keluasan rizki ngasih istrinya yang banyak gitu. Wa man qudira alaihi rizquh, barang siapa yang rizkinya ditakar sama Allah, maka berikan kepada istri sesuai dengan kemampuan dia. Ya sudah, dia mampunya segitu, beda. Jadi kalau suami banyak hartanya, maka hendaklah berbagi yang luas sama istrinya. Umpamanya dulu ngasih uang belanja waktu baru nikah 10 juta. Setelah suaminya jadi dirut masih 10 juta. Dulu penghasilan suami 15 juta. Sekarang penghasilan suami 150 juta per bulan. Masa tetap dikasih 10 juta? Ya enggak lah. Enggak perlu istri tahu, tapi engkau senangkan istrimu. Jadi mak-mak enggak harus nuntut. Karena boleh jadi tadi suami ini punya banyak kewajiban. Apa kewajiban dia? Dia punya kewajiban berbakti kepada orang tuanya. Mungkin dia punya anak yatim yang dia tanggung, keponakan dia. Mungkin dia punya kakak yang harus dia bantu. Dia dengan hartanya diperintahkan mendekatkan diri kepada Allah, bukan hanya nafkah. Dan perempuan kalau tahu dengan hartanya suami, ibu-ibu, apa gunanya tahu harta suami? Apa manfaat buat ibu-ibu? Nah, kasih mic-nya, kasih anak kepingin dengar. Harus jelas, harus jelas. Anak kepingin dengar, jelas. Harus jelas, sebutkan nama suaminya. Mewakili, tafadhol. Nah, tafadhol. Jika suami meninggal dunia terlebih dahulu, Ustadz. Masya Allah. Jadi ini dia mikir suaminya mati duluan gitu kan? Iya. Jadi memang ujiannya suami itu kalau sudah punya duit banyak, apa ujiannya? Apa ujiannya ibu? Wanita. Betul. Betul jemaah. Ujiannya wanita. Maka hendaklah para laki-laki bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Istri Ana sering ngomong sama Ana, "Bang, ahsan abang miskin kayak dulu bang," kata dia. Iya. Karena ketika sudah punya fulus pikirannya apa? Na'udzubillah, mudah-mudahan dijaga sama Allah. Mudah-mudahan dijaga sama Allah SWT. Tapi tadi seorang wanita dia harus dicukupin. Istri itu harus dimuliakan, dihargai. Tapi dia nggak harus tahu dengan jumlah hartanya suami. Karena ketika tahu dengan hartanya suami, itu akan membuat hidupnya menderita. Dari mana penderitaannya dia, bang? Loh, fulus kok berkurang? Oh iya, aku nyumbang masjid. Oh iya, nggak apa-apa. Terus lagi loh, ini kok kurang lagi kata dia. Iya, aku transfer buat ibu. Loh kan sudah ibu bulan lalu kirim. Mulai jemaah. Hasad, kita bicara hasad itu ada. Kecemburuan itu ada. Makanya nasihat Ana buat bapak-bapak, kalau ngasih orang tua, ngasih kerabat, nggak perlu istri tahu.
Karena hanya akan membuat istri sakit hati. Jadi ibu-ibu ketika suami nggak ngasih tahu, loh Ustaz, enggak Ustaz, ana nggak apa-apa, dia terus terang sama ana, walaupun sakit, Ustaz. Sakit. Dia ngomongnya terus terang, ana lebih baik dia, enggak, jangan, sudah jangan. Dan semua perlu punya amalan tersembunyi. Semua perlu punya amalan tersembunyi yang istri nggak perlu tahu. Pernah dengar hadis al-qaim atau as-sa'i ala armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang peduli sama orang miskin, sama janda-janda itu seperti mujahid fi sabilillah. Bapak-bapak pernah dengar hadis? Oh, baru dengar Ustaz. Seorang ulama ditanya, "Syekh, gimana kalau ana menikahin janda? Apakah ana seperti mujahid fi sabilillah?" Kata Syekh, tergantung niatmu. Karena kalau engkau membantu janda dengan tidak menikahi dia, engkau nggak dapat kenikmatan. Engkau cuma bantuin dia. Tapi ketika engkau nikahi, boleh jadi niatmu sudah bukan membantu lagi, tapi mau menikmati. Maka nggak dapat pahala itu. Maka ini perlu diperhatikan. Jadi intinya ibu-ibu harus diberikan haknya secara sempurna, dan antum bapak-bapak akan dihisap pada hari kiamat detail, jemaah. Detail. Apakah antum sudah berikan hak istri dengan baik? Karena ada suami-suami yang bakhil, jemaah. Dan kebakhilan itu sifat yang buruk dalam diri suami. Ibu-ibu lebih suka dapat suami yang tampan, bakhil, atau yang nggak terlalu tampan, tua dikit tapi royal? Yang pertama, yang kedua? Yang kedua jemaah. Yang kedua. Ya itu fitrahnya wanita, itu fitrahnya wanita. Maka jangan bakhil buat para suami, dan nggak harus ngasih tahu istri berapa penghasilannya, tapi punya kewajiban memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuanmu. Kalau luas rezekinya berikan yang banyak, kalau sedikit. Dan biasanya suami itu kalau masih dikit fulusnya terus terang sama istrinya, cuma segini gitu kan. Tapi mulai banyak dikit, udahlah engkau nggak perlu tahu lah. Tapi berikan haknya. Jadi ibu-ibu, ketika suami tidak ngasih tahu, suami tidak zalim kepada istrinya. Dan ketika dia ngasih tahu, itu kebaikan suami. Karena biasanya suami ada yang ngasih tahu gajinya, tapi tidak ngasih tahu penghasilannya. Nah, ada suami yang baik hati, ini loh gajiku cuma sekian, padahal ada penghasilan lain buat dia. Intinya bertakwalah kepada Allah Azza wa Jal, dan jangan sampai kecintaan kepada dunia membuat kita lupa bahwa kita diperintahkan untuk berjuang di jalan Allah Azza wa Jal. Baik jamaah, cukup itu mungkin. Nah, barakallahu fikum. Baik, jazakumullah khairan Ustaz, wa barakallahu fikum. Baik jamaah, kita cukupkan untuk persiapan salat maghrib. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk setelah ini kita akan makan malam dulu, habis maghrib, habis salat, kemudian baru nanti habis makan kita kembali ke sini untuk sesi khusus tanya jawab. Jadi untuk pertanyaan bisa dicatat. Nanti baik dari akhwat dan ikhwan, kita pembacaannya supaya disclaimer, banyak yang bilang kok yang dibacain ikhwan doang, mentang-mentang anak di ikhwan gitu, padahal kenyataannya enggak. Kita gantian, dari akhwat satu, dari ikhwan satu, seperti itu ya. Jadi siapkan pertanyaannya, nanti malam kita akan khusus sesi tanya jawab kepada seluruh asatiz. Baik, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.